Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Anak-anakku kelas 9A sampai dengan 9J yang Ibu banggakan. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran secara daring atau yang dikenal dengan BDR atau PJJ. Untuk hari ini kita masih melanjutkan materi pelajaran hari Senin minggu kemarin, yaitu tentang listrik dinamis. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agamanya masing-masing. Bagi yang muslim silahkan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saatnya kalian simak dan pelajari tayangan video pembelajarannya. Materi pelajaran untuk hari ini kita akan mempelajari tentang yang pertama hambatan listrik, kemudian yang kedua tentang hukum Ohm. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang hambatan listrik. Hambatan listrik atau sering dikenal dengan resistansi. Apa itu hambatan listrik? Adalah kemampuan suatu benda untuk menahan kelancaran aliran arus listrik. Satuan hambatan listrik adalah ohm. Dan hambatan listrik disimbolkan dengan gambar yang ada di layar. Macam-macam hambatan listrik ada 3. Yang pertama adalah hambatan luar, kedua hambatan dalam, dan yang ketiga hambatan kawat. Kita mulai dari yang A terlebih dahulu, yaitu hambatan luar. Cara merangkai hambatan luar ada 3 macam rangkaian. Yang pertama yaitu secara seri. Bagaimana bentuk rangkaian seri? Seperti yang ada di layar. Antara R1, R2, dan R3 tidak terputus. Lalu bagaimana cara mencari hambatan penggantinya? Dengan cara dijumlahkan seluruhnya. Hambatan pengganti, jika rangkaian seri maka hambatan penggantinya disebut RS. Yaitu RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Lalu kita ke contoh soal. Jika R1 sama dengan 2 ohm, R2 3 ohm, dan R3 4 ohm pada gambar di atas, maka besar hambatan pengganti adalah, cara menghitungnya adalah RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Sehingga hasilnya RS sama dengan 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9 ohm. Rangkaian yang kedua adalah rangkaian paralel. Bentuk rangkaiannya seperti yang ada di gambar. Antara R1, R2, dan R3 terputus. Bagaimana cara menghitung hambatan pengganti atau sering disebut RP? 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nanti cara menghitungnya antara R1, R2, R3 penyebutnya disamakan terlebih dahulu. Sekarang kita ke contoh soal. Nah, jika R1 2 ohm, R2 3 ohm, R3 6 ohm, maka berapa besar hambatan penggantinya? Karena rangkaiannya paralel, maka cara menghitungnya 1 per RP sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 6. Kemudian penyebutnya 2, 3, dan 6 kita cari KPK-nya menjadi 6. Sehingga menjadi 1 per 2 menjadi 3 per 6 ditambah 1 per 3 menjadi 2 per 6 ditambah 1 per 6 tetap. Sehingga hasilnya menjadi 1 per RP sama dengan 6 per 6 atau R penggantinya menjadi 6 dibagi 6 sama dengan 1 ohm. Rangkaian yang ketiga adalah rangkaian campuran. Bagaimana bentuk rangkaiannya? Di situ ada di gambar ada R1, R2, dan R3. R1 dengan R2 disusun secara paralel, kemudian diserikan dengan R3. Bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama kita hitung R yang paralel terlebih dahulu, yaitu antara R1 dengan R2. 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Setelah R1, R2 dihitung secara paralel, sehingga bentuk rangkaian hambatannya lebih sederhana, tinggal 2 hambatan. Yang R1, R2 menjadi RP dan R3 tetap, sehingga bentuk rangkaian akhirnya menjadi rangkaian seri.
Dan cara menghitung R penggantinya atau di situ R pengganti sama dengan R total dihitung dengan menjumlahkan antara RP ditambah R3. Contoh soalnya, jika besar R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, dan R3 6 ohm, berapa besar hambatan gambar rangkaian di atas? Langkah yang pertama, RP terlebih dahulu yang kita hitung yaitu R1 dan R2 yang dirangkai paralel. 1 per RP sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 3. Angka 2 dan 3 kita pakai KPK-nya 6. Sehingga menjadi 1 per 2-nya menjadi 3 per 6 ditambah 1 per 3 menjadi 2 per 6. Jadi hasilnya 5 per 6. Maka RP-nya kita balik. Yang tadinya 1 per RP sama dengan 5 per 6. Maka RP sama dengan menjadi 6 per 5 atau 1,2 ohm. Kemudian langkah yang kedua kita cari R pengganti. Bentuk rangkaiannya menjadi seri, maka R penggantinya dihitung secara seri, yaitu RP ditambah R3. 1,2 ditambah 6, hasilnya 7,2 ohm. Jadi R penggantinya sebesar 7,2 ohm. Kemudian hambatan yang kedua adalah hambatan kawat, dilambangkan dengan R besar. Faktor yang mempengaruhi besar hambatan kawat ada 3, yaitu panjang kawat dilambangkan R, satuan meter, 2 luas penampang kawat lambangnya A, satuan meter kuadrat, 3 hambat jenis kawat, satuannya ohm meter dilambangkan dengan rho. Hambatan kawat dirumuskan dengan R sama dengan rho dikali L per A. Kita ke contoh soal. Kawat nikrom sepanjang 2 meter dengan luas penampang kawat 4 mm kuadrat dan hambat jenisnya 10 pangkat min 9 ohm meter. Berapakah besar hambatan kawat nikrom tersebut? Cara penyelesaiannya adalah diketahui dulu, ditulis L sama dengan 2M, A sama dengan 4 mm kuadrat, kita rubah ke meter kuadrat sehingga menjadi 4 kali 10 pangkat min 9 meter kuadrat. Rho sama dengan 10 pangkat min 9 ohm meter. Yang ditanyakan adalah R sama dengan titik-titik. Jawabnya terlebih dahulu rumusnya kita tulis R sama dengan rho dikali L per A. Lalu angkanya kita masukkan. Rho-nya 10 pangkat min 9 ohm meter kali L-nya 2 meter per A-nya 4 kali 10 pangkat min 9 meter kuadrat. Hasilnya adalah R sama dengan 2 kali 10 pangkat min 9 per 4 kali 10 pangkat min 9. Nah 10 pangkat min 9 dengan 10 pangkat min 9 kita coret, kita bagi sehingga hasil akhirnya menjadi 2 per 4 atau R-nya bisa ditulis dengan 0,5 ohm. Kemudian macam hambatan yang ketiga adalah hambatan dalam. Hambatan dalam adalah hambatan yang ada dalam sumber tegangan. Seperti contohnya ada di dalam baterai, ada di dalam akumulator, atau ada di dalam elemen volta. Perhatikan gambar rangkaian di samping, yaitu di situ ada gambar baterai, dilambangkan dengan yang ada garis 2, tinggi dan rendah. Nah, itu ada E-nya adalah beda potensialnya atau GGL, dan R yang kecil itu yang menandakan hambatan dalam. Untuk menghitung kuat arusnya, kita bisa memakai rumus I sama dengan E per R besar ditambah R kecil. Atau GGL-nya E-nya sama dengan I kali R besar plus R kecil. Keterangannya, E sama dengan GGL baterai, satuan volt, R kecil hambatan dalam satuan ohm, R besar hambatan luar satuan ohm, I-nya kuat arus satuan ampere. Beda potensial di sini dibedakan menjadi 2, ada GGL dan ada tegangan jepit. GGL itu gaya gerak listrik setelah adanya aliran arus, sehingga kalau dalam rangkaiannya tertutup. Sedangkan kalau tegangan jepit adalah beda potensial sebelum aliran arus terjadi atau saklarnya dalam keadaan terbuka. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua dari listrik dinamis, yaitu hukum Ohm. Konsep yang ada dalam hukum Ohm adalah besar kuat arus berbanding lurus dengan beda potensial
dan berbanding terbalik dengan hambatan. Rumus yang digunakan dalam hukum Ohm adalah I sama dengan V per R. I-nya berbanding lurus dengan beda potensial, tapi I berbanding terbalik dengan hambatan. Untuk mempermudah merubah rumus hukum Ohm, kita gunakan segitiga rumus. Sehingga rumusnya akan berubah lagi menjadi V sama dengan I kali R, dan R-nya sama dengan V per I. Keterangannya, V-nya adalah beda potensial satuan volt, I-nya kuat arus satuan ampere, dan R-nya hambatan listrik satuan ohm. Sekarang kita ke contoh soal. Suatu rangkaian listrik dialiri arus sebesar 0,3 ampere. Besar hambatan listriknya 15 ohm. Berapa volt besar beda potensial pada rangkaian tersebut? Pertama kita tulis dulu, diketahui I sama dengan 0,3 ampere, R-nya sama dengan 15 ohm, dan ditanyakan V. Jawabnya kita tulis terlebih dahulu, rumusnya V sama dengan I kali R, lalu masukkan angkanya, I-nya 0,3 ampere kali R-nya 15 ohm. Dan hasilnya V sama dengan 4,5 volt. Sekarang kita ke contoh soal yang kedua, yaitu dengan menggunakan gambar rangkaian listrik. Di situ ada 3 hambatan R1, R2, R3 dirangkai dengan sebuah baterai. Nah, yang ditanyakan berapakah kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut? Penyelesaiannya adalah diketahui dulu R1 2 ohm, R2 3 ohm, R3-nya 4 ohm. Yang ditanya I sama dengan titik-titik. Jawabnya, langkah pertama kita cari R pengganti dulu, yaitu rangkaiannya seri, maka RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. RS sama dengan 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9. Kemudian untuk menghitung kuat arusnya kita gunakan rumus I sama dengan V per R. Lalu kita masukkan angkanya, I sama dengan V-nya 9 volt dibagi R-nya 9 ohm. Sehingga hasilnya 9 dibagi 9, 1 ampere. Sekarang contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar. Di situ ada 3 hambatan dirangkai secara campuran disambungkan dengan beda potensial sebesar 6 volt. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian di atas. Bagaimana cara penyelesaiannya? Diketahui dulu, yaitu R1 1 ohm, R2 3 ohm, dan R3 9 ohm. V-nya 8 volt. Yang ditanyakan adalah berapa I? Jawabnya kita hitung dulu R paralelnya antara R2 dan R3. 1 per R paralel sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6. Kita samakan penyebutnya menjadi 1 per 3 menjadi 2 per 6, ditambah 1 per 6 tetap menjadi 1 per 6. Hasilnya 1 per RP menjadi 3 per 6. Kita balik menjadi RP sama dengan 6 per 3 yaitu 2 ohm. Kemudian R penggantinya kita hitung secara seri. Maka RS sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3 ohm. Lalu kita masukkan ke rumus hukum Ohm. I sama dengan V per R. V-nya 6, R-nya 3. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2 ampere. Bagaimana anak-anakku? Apakah penjelasan Ibu hari ini bisa kalian pahami? Nah, semoga apa yang sudah kalian dengarkan, kalian simak, bisa kalian mengerti, kalian pahami, sehingga kalian bisa dengan mudah mengerjakan soal latihan. Untuk soal latihan biasa kalian kerjakan di buku, lalu kamu kirim di Google Classroom. Demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.